Seperti biasa, kita akan berjumpa di bahasan ilmu sosiologi, khususnya di kelas 12. Jika kita berbicara mengenai irama perubahan sosial, maka kita akan berbicara tentang terjadinya proses perubahan sosial, yaitu cepat atau lambatnya perubahan sosial. Jika kita berbicara mengenai cepatnya irama perubahan sosial, maka kita akan berbicara mengenai faktor pendorong. Kemudian apabila kita berbicara dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh perubahan sosial, maka kita akan berbicara mengenai faktor penghambat perubahan sosial. Nah, pertemuan kita kali ini khusus kita akan membahas faktor-faktor yang menghambat terjadinya proses perubahan sosial yang ada di masyarakat. Baiklah, faktor tersebut antara lain pertama adalah letak suatu wilayah masyarakat yang terisolir. Artinya apa? Kurangnya hubungan masyarakat dengan kelompok lain atau dengan budaya yang lain. Kenapa bisa terisolasi atau tidak bisa terhubung dengan masyarakat lain? Tentu karena karena faktor geografis, sehingga akan terjadi hambatan transportasi, terjadi hambatan komunikasi, maupun terjadi hambatan informasi. Nah, akibatnya karena adanya hambatan tersebut, isolasi tersebut, maka tentu hubungan interaksi dengan masyarakat lain, baik secara langsung melalui transportasi darat, baik melalui informasi komunikasi melalui media televisi, radio, internet, mengalami hambatan. Sehingga akan terjadi akibatnya tidak mungkin terjadi proses persebaran nilai-nilai budaya lain, tidak mungkin terjadi proses difusi, akibatnya tidak akan ada akulturasi maupun asimilasi. Dengan demikian, masyarakat tidak mengalami perubahan cara pandang, masyarakat tetap berpegang teguh pada tradisi-tradisi nenek moyangnya. Itu faktor yang pertama. Jadi faktor yang pertama adanya kurang hubungan dengan masyarakat lain atau letak yang terisolir. Faktor yang nomor dua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Nah, bukankah kita ketahui, jadi perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan suatu masyarakat melakukan riset, melakukan inovasi-inovasi, melakukan perubahan-perubahan. Nah, dengan adanya inovasi tentu akan membawa pola pemikiran baru, perubahan baru ke dalam masyarakat. Nah, sehingga dengan terhambatnya perkembangan ilmu pengetahuan di suatu kelompok masyarakat, maka masyarakat tersebut akan mengalami hambatan-hambatan dalam melakukan perubahan sosial. Itu faktor yang kedua. Berikut kita masuk ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah sikap masyarakat yang masih memegang tradisi atau kebiasaan nenek moyang yang bersifat turun-temurun. Kemudian faktor ini biasanya beriringan dengan adanya interest atau kepentingan-kepentingan tertentu dari kelompok adat, pimpinan-pimpinan masyarakat. Kemudian faktor ini akan beriringan juga dengan faktor adanya prasangka atau prejudis terhadap hal-hal yang sifatnya baru, terhadap nilai-nilai budaya baru yang masuk dari masyarakat lain. Nah, sehingga karena ada prasangka, maka akan kemudian timbullah rasa takut akan terjadinya kegoyahan dalam suatu masyarakat. Faktor yang berikutnya adalah tentu berkaitan dengan hambatan-hambatan psikologis yang ada kaitannya dengan kepercayaan, yang ada kaitannya dengan agama, yang membuat hambatan-hambatan masyarakat setempat. Yang berikutnya, faktor yang hambatan yang berikutnya adalah kebiasaan-kebiasaan tertentu yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat, yang berlaku dalam suatu kelompok adat yang memang sangat susah untuk dirubah atau memang sudah berakar dengan kuat. Faktor yang terakhir adalah nilai hakikat hidup. Bukankah dalam suatu kelompok masyarakat ada masyarakat yang beranggapan bahwa hidup manusia itu sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta, oleh Sang Penguasa, sehingga pada hakikatnya baik atau buruknya hidup itu sudah menjadi takdir, sehingga ada masyarakat yang beranggapan bahwa ikhtiar perubahan itu tidak perlu karena hidup itu adalah merupakan takdir. Jadi itulah faktor-faktor yang menghambat terjadinya laju perubahan sosial. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, kemudian yang tiga, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi-tradisi nenek moyang, kemudian yang keempat adalah adanya kepentingan yang tertanam kuat atau interest, kemudian rasa takut akan terjadi kegoyahan dalam organisasi atau budaya masyarakat, kemudian yang berikutnya adalah hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, keyakinan, kemudian
yang berikutnya adalah kebiasaan yang sudah tertanam kuat, dan yang terakhir adalah nilai hakikat hidup yang diyakini oleh masyarakat setempat. Baiklah, dari penyebab-penyebab tersebut sekarang kita lihat beberapa contoh suku-suku terasing yang mengalami hambatan perubahan, baik disebabkan oleh satu, dua, atau semua faktor yang kita sebutkan tadi. Di Sumatera kita lihat ada suku anak dalam atau orang Kubu atau orang Rimbo yang ada di Jambi, kemudian ada suku anak dalam atau orang Kubu atau orang Rimbo yang ada di Provinsi Jambi, kemudian ada suku laut, ada suku Sake yang ada di Provinsi Riau, kemudian ada suku Manti yang ada di Aceh. Kemudian kita beralih di Pulau Jawa, kita lihat ada suku Baduy, ada suku Baduy dalam dan ada suku Baduy luar yang ada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kemudian ada suku Samin yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi, ada suku Kajang di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, ada suku Polahi yang ada di Gorontalo. Kemudian ada di Maluku Utara, yaitu ada suku Togutil. Kemudian di Papua yang cukup banyak, yang paling terkenal kita lihat ada suku Dani, ada suku Karawai, ada suku Bausi, dan ada suku Kombay. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi bahasan kita mengenai faktor penghambat perubahan sosial. Berikut contoh-contoh yang suku-suku yang mengalami hambatan perubahan sosial yang ada di Indonesia. Anak-anak sekalian, itulah bahasan kita tadi tentang faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Akhirnya marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.